Mesir, dengan 3000 tahun sejarahnya, merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dan didirikan di tepi Sungai Nil di daerah yang kala itu dikenal sebagai Mesir Bawah. Dengan wilayah yang membentang dari delta Sungai Nil ke arah selatan, Mesir menjadi salah satu negara termakmur dan terkuat di masa itu. Bangsa Mesir memiliki pengetahuan maju dalam bidang matematika, astronomi, arsitektur, dan seni. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka membangun istana dan piramida yang rahasianya masih belum terungkap sampai hari ini. Peradaban Mesir kuno mengenyam masa jayanya dalam panggung sejarah selama kurun waktu yang diperuntukkannya dan kemudian sirna. Mesir kuno, yang tampak sangat beradab di permukaan, sejatinya adalah sebuah tatanan yang didirikan di atas darah dan air mata orang-orang tidak berdosa. Sungguh, Allah menggambarkan Mesir kuno dalam Al-Quran sebagai contoh nyata sebuah sistem pengingkaran terhadap Allah. Dalam salah satu ayat Al-Quran, salah seorang penguasa Mesir yang kejam, Fir'aun, menyatakan ketuhanannya dalam kata-katanya sendiri. Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bangsa Mesir menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri dan mengharapkan berkah dari patung-patung ini. Salah satu penyimpangan utama dalam sistem pengingkaran ini adalah para raja yang menganggap diri mereka sendiri sebagai Tuhan. Para raja yang percaya bahwa diri mereka adalah Tuhan akan menikahi saudara wanita mereka sendiri untuk menghindari percampuran darah mereka dengan orang biasa. Mereka akan memaksakan titah ketuhanan yang mereka putuskan menurut nafsu dan keinginan duniawi mereka sendiri pada orang-orang di sekitar mereka dan menghabisi siapapun yang melawan perintah mereka. Raja-raja ini adalah para Fir'aun yang memerintah peradaban Mesir selama ratusan tahun. Begitu besar kekuasaan para Fir'aun atas bangsa Mesir sehingga setiap orang tunduk kepada mereka. Raja-raja ini adalah pemerintah, pemilik dan pengatur seluruh negeri, wilayah negara, dan sungai Nil. Semua bentuk produksi di negeri itu disimpan dengan pengawasan ketat dan dipersembahkan kepada sang Fir'aun. Fir'aun pada gilirannya menikmatinya dengan sangat tidak adil untuk kepentingan kalangan yang terdekat dengannya. Orang-orang selain orang Mesir tidak memiliki hak hidup atau berbicara. Sebagai akibat ketidakadilan yang disebabkan kekuasaan dan pemerintahan para Fir'aun yang tidak berpendirian, budak-budak yang bukan orang Mesir mengalami penindasan terberat. Pemerintahan kerajaan dan perbudakan telah ada pada semua peradaban dalam sejarah. Tapi pedihnya penderitaan budak-budak di Mesir belum pernah terjadi dalam peradaban lain manapun. Setiap Fir'aun dalam sejarah Mesir kuno memiliki kuil-kuil dan kota-kota yang dibangun untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya. Beribu-ribu budak dipekerjakan dengan kejam hingga tewas dalam pembangunan kota-kota ini. Mereka tidak berhak untuk beristirahat. Budak-budak tidak pernah dianggap sebagai bagian bangsa Mesir. Mereka tidak mendapat hak hidup dan kebebasan berbicara. Sementara orang Mesir hidup dalam kecukupan dan kemewahan. Kelas budak ini adalah Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Menurut ayat-ayat Al-Quran, orang Mesir memperbudak dan menindas Bani Israel untuk mempertahankan terus berlangsungnya sistem perbudakan. Penindasan terhadap Bani Israel telah mencapai suatu tingkat di mana jumlah mereka pun dibatasi. Wanita-wanita yang mampu bekerja dibiarkan hidup, dan anak-anak lelaki yang baru lahir dibunuh tanpa belas kasihan.
menggambarkan keadaan ini dalam salah satu ayat yang ditujukan pada Bani Israel. Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dalam keadaan seperti itulah, Allah mengirim seorang Rasul yang akan memerangi penindasan dan kekejaman ini, mengingatkan manusia untuk menuju jalan kebenaran dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Rasul ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan dari sebuah keluarga Bani Israel yang diperbudak. Ibunya khawatir anak laki-lakinya akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Kekhawatiran ini berlanjut sampai ia menerima ilham dari Allah. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa apa yang harus dilakukannya. Sebelum orang-orang suruhan Fir'aun berkesempatan membunuh bayi ini, ibu Nabi Musa meletakkannya di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Aliran sungai membawa Nabi Musa menuju istana Fir'aun. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya, Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Demikianlah, sesuai takdir yang telah Allah tetapkan, Fir'aun dan keluarganya menyelamatkan Nabi Musa dari sungai dan mengangkatnya sebagai anak. Nabi Musa mulai dibesarkan sebagai seorang bangsawan Mesir di istana Fir'aun. Nabi Musa tumbuh di istana Fir'aun. Ia mencapai dewasa dan Allah memberinya pengetahuan dan kebijaksanaan. Kejadian yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah sebuah perkelahian yang melibatkannya. Dalam perkelahian ini, Nabi Musa membela seorang pria dari kaumnya tanpa menyelidiki siapa yang berada di pihak yang benar. Walaupun ia tidak berniat membunuhnya, lelaki yang satunya meninggal karena pukulannya. Nabi Musa menyadari ia telah membuat kesalahan dan bertaubat, berlindung kepada Allah. Ia memohon ampunan Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Ia berjanji tidak akan membela orang yang berbuat dosa di masa mendatang. Namun, Nabi Musa telah membunuh seorang warga Mesir. Orang-orang Mesir akan berusaha membalas dendam, seperti yang telah diberitahukan kepada kita dalam Al-Quran. Nabi Musa menghabiskan malam dengan bersembunyi. Fir'aun dan para pemuka di sampingnya membicarakan hukuman bagi Musa, bahkan kemungkinannya untuk dihukum mati. Seseorang yang telah mendengar pembicaraan ini datang memperingatkan Musa. Segera setelahnya, Nabi Musa meninggalkan kota dan pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa menuju ke sebelah timur Mesir, kemudian melewati gurun Sinai. Menghadapi semua peristiwa yang menimpanya, Nabi Musa tetap bertawakal dan berdoa kepada Allah. Dalam perjalanan menuju Madian, ia berkata, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar."
Nabi Musa bertemu dengan dua wanita di dekat sumber air Madian. Wanita-wanita itu takut pada penggembala lain yang ada di sana dan tidak dapat memberi minum hewan-hewan piaraan mereka. Nabi Musa bergegas membantu wanita-wanita itu dan memberi minum ternak mereka. Untuk membalas kebaikannya, ayah wanita-wanita ini mengundang Nabi Musa untuk membayar upahnya mengambilkan air untuk mereka. Ia meminta Nabi Musa untuk tinggal bersama mereka dan untuk membantunya. Ia berkata akan memberikan salah satu putrinya kepada Nabi Musa untuk diperistri. Nabi Musa menerima tawaran ini. Musa menepati kesepakatan yang ia buat dengan lelaki tua itu dan tinggal di Madian selama bertahun-tahun. Setelah kesepakatan ini berakhir, Musa dan keluarganya meninggalkan Madian. Dalam perjalanan mereka, Musa melihat api di kejauhan di sisi Gunung Sinai yang dilewatinya bersama keluarganya. Ketika mereka mencapai api tersebut, Allah memanggil Nabi Musa dan mewahyukan, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Ini adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Musa. Kini ia menjadi Rasul Allah. Allah memerintahkan Musa untuk meletakkan tongkatnya. Tongkat tersebut tiba-tiba berubah menjadi ular. Seketika itu, Nabi Musa berusaha melarikan diri, namun Allah memberitahunya agar tidak takut dan mewahyukan bahwa ia aman dari bahaya. Nabi Musa memungut tongkatnya. Tongkat ini kemudian menjadi mukjizat pertama yang digunakannya untuk menghadapi Fir'aun. Allah memberi Nabi Musa sebuah mukjizat kedua. Ia meletakkan tangannya di bagian depan bajunya, dan ketika ia mengangkatnya, tangannya putih bersih tanpa noda. Bersama mukjizat dan ajarannya ini, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun. Allah juga menjadikan saudara Musa, Harun, sebagai seorang nabi dan pendamping Nabi Musa. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Musa menemui Fir'aun dengan perkataan ini, namun Fir'aun memilih mengingkari daripada memperhatikannya. Fir'aun dan kalangan dekatnya meyakini tujuan Nabi Musa adalah mengambil alih kekuasaan dengan mengganti agama nenek moyang bangsa Mesir. Ini karena Fir'aun dan orang-orangnya mengambil keuntungan besar dari agama itu. Sehingga jika agama itu diganti, Fir'aun akan kehilangan seluruh kekuasaannya. Musa sama sekali tidak berniat menguasai Mesir. Musa meminta pembebasan Bani Israel yang telah hidup dalam keadaan yang sangat buruk. Atas permintaan itu, Fir'aun menjawab bahwa Nabi Musa telah dibesarkan dalam istana dan mempertanyakan lelaki yang telah dibunuhnya. Jawaban Musa atas semua perlakuan buruk ini adalah jawaban orang beriman sejati yang berserah diri penuh kepada takdirnya dan benar-benar memahami maknanya. Berkata Musa, "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu.
Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Mendapati dirinya dalam kesulitan menghadapi kata-kata dan bukti kuat Nabi Musa, Fir'aun memfitnah bahwa Musa telah gila. Ia juga mengancam akan memenjarakan Nabi Musa, kecuali jika mengakui ketuhanan Fir'aun. Mendengar kata-kata ini, Nabi Musa mengeluarkan bukti-bukti kenabiannya. Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Fir'aun dan orang-orang di sekitarnya menyatakan bahwa yang mereka lihat hanya dapat dilakukan dengan sihir. Ini dikarenakan mereka secara membabi buta mengikuti agama penyembah berhala yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka mencari tandingan untuk Nabi Musa yang mereka tuduh sebagai penyihir. Berita ini terdengar oleh para penyihir terhebat di negeri itu. Nabi Musa memilih sebuah perayaan sebagai waktu untuk bertanding. Ini karena ia berharap seluruh penduduk Mesir menyaksikan kebenaran. Para penyihir Fir'aun telah siap mempertontonkan keahlian mereka. Tali dan tongkat yang mereka lempar tampak seolah benar-benar bergerak mendekati Nabi Musa. Kejadian ini digambarkan dalam Al-Quran. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi sungguh mengejutkan para penyihir itu. Ketika mereka mengelabui orang-orang dengan membuat mereka percaya bahwa tongkat dan tali itu benar-benar bergerak, tongkat Nabi Musa menelan semua jampi-jampi mereka. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Mukjizat Nabi Musa adalah suatu jalan bagi para penyihir untuk menjadi beriman kepada Allah. Namun Fir'aun begitu sombong, sehingga ia mengancam membunuh orang-orang ikhlas yang telah memilih untuk beriman. Berkata Fir'aun, "Apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Jawaban para penyihir kepada Fir'aun menunjukkan keikhlasan iman dan keberanian mereka. Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya." Kekalahan para penyihir dari Nabi Musa yang diikuti oleh berimannya mereka kepada Allah secara jelas menunjukkan kebobrokan tatanan yang dibangun Fir'aun. Fir'aun tak lagi dapat mengutarakan perkataan masuk akal, tapi dengan keras kepala dan sombong mengingkari keberadaan Allah dan kenabian Musa. Satu demi satu,
Allah mengirim berbagai bencana kepada Fir'aun dan pengikutnya, yakni kaum yang berkeras kepala dalam pengingkaran. Pertama, satu masa kekeringan yang panjang dimulai di Mesir, di mana air merupakan kebutuhan utama. Hasil pertanian berkurang dan diikuti bencana kelaparan. Bencana terjadi di mana-mana di negeri tersebut. Walaupun begitu, Fir'aun dan kalangan terdekatnya tidak meninggalkan perilaku syirik sesat mereka, serta bersikukuh mengikuti agama nenek moyang mereka. Namun, ternyata bencana yang menimpa mereka belum semuanya. Allah menurunkan banyak bencana lagi pada kaum ini. Setelah kekeringan, Allah mengirimkan hujan dan badai dahsyat yang belum pernah disaksikan sebelumnya di Mesir. Belalang dan kutu menghancurkan sawah dan tanaman. Serangga menutupi kota seperti awan hitam. Semua kota di Mesir mengalami wabah katak. Mereka ada di mana-mana, dalam rumah penduduk dan di jalan-jalan. Air sungai Nil dan air sumur berubah menjadi merah oleh darah. Penduduk Mesir kini menderita kehausan. Walaupun begitu, mereka masih tetap dalam keingkaran. Semua azab ini terjadi secara beruntun. Fir'aun dan orang-orang di sekelilingnya berusaha mengelabui Nabi Musa dengan muslihat yang gagal. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya, jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Maka, setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Semua bencana yang digambarkan Al-Quran ini telah didukung oleh penemuan-penemuan penggalian arkeologi. Papirus Ipuwer yang ditemukan di awal abad ke-19 menggambarkan parahnya bencana yang terjadi di Mesir. Wabah terjadi di seluruh negeri, darah di mana-mana. Seluruh air yang ada di sungai berubah menjadi darah. Tanah menjadi tandus seperti potongan-potongan rami. Istana hancur dalam sekejap. Selama 9 hari tidak ada jalan keluar dari istana. Tak seorang pun dapat melihat wajah temannya. Akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir. Seperti yang diperintahkan Allah, Nabi Musa dan kaumnya berangkat tengah malam meninggalkan Mesir secara diam-diam. Fir'aun pun marah luar biasa. Ia menganggap dirinya sebagai pemilik dan Tuhan Bani Israel. Ini juga berarti kehilangan tenaga kerja. Ia mengerahkan tentaranya mengejar Bani Israel. Saat mereka melarikan diri dari Fir'aun dan orang-orangnya, Bani Israel sampai di tepi laut. Pada saat itu, Fir'aun dan tentaranya telah cukup dekat untuk melihat Bani Israel. Kepanikan dan keputusasaan melanda pengikut Musa. Tak ada jalan meloloskan diri. Namun, Nabi Musa berserah diri kepada Allah dengan ketawakalan yang besar. Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Ketika diperintahkan Allah untuk memukul lautan dengan tongkatnya, seperti digambarkan dalam surat 26 ayat 63, Nabi Musa pun melakukannya. Dengan ajaib, Allah membelah laut itu sehingga terbentanglah jalur kering di tengahnya yang segera diseberangi oleh Bani Israel. Fir'aun dan tentaranya begitu nekat mengejar Bani Israel hingga menyeberangi laut. Namun, setelah Bani Israel menyeberang dengan selamat ke sisi yang lain, air tiba-tiba mulai menutup. Fir'aun dan tentaranya yang menuhankan Fir'aun semua tenggelam dengan mukjizat ini. Namun di saat terakhir, Fir'aun mencoba bertaubat, tapi taubatnya tidak diterima.
peristiwa ini digambarkan dalam Al-Quran. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Para ilmuwan telah lama menyelidiki bagaimana pembelahan Laut Merah seperti yang digambarkan Al-Quran dan Taurat bisa terjadi. Suatu penemuan mengejutkan dari penelitian ini adalah punggung bukit di dasar Laut Mati. Punggung bukit bawah laut ini ditemukan di Teluk Aqaba, sebuah sambungan Laut Merah. Menurut salah satu tafsir, jalur yang digunakan Nabi Musa terletak di sepanjang punggung bukit ini. Menurut para ilmuwan, sebuah angin kencang yang bertiup dari timur mungkin telah menyingkap punggung bukit ini. Doron Noff, profesor ilmu kelautan dari Florida State University, membangun sebuah tiruan lengkap dari punggung bukit di Laut Merah untuk menguji dugaan ini. Selama pengujian, Profesor Noff mengamati bahwa ketika angin ditiupkan pada sebuah tiruan ini, sebuah jalur kering benar-benar tersingkap. Penyeberangan Laut Merah oleh Nabi Musa mungkin terjadi dengan cara ini. Sudah pasti, Allah lah yang Maha Tahu akan hal ini. Penemuan arkeologi tidak hanya menerangkan terbelahnya Laut Merah, tapi juga tentang tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mencari jejak tentara Fir'aun di kedalaman Laut Merah. Penelitian mereka telah sampai pada kesimpulan yang jelas. Gambar-gambar ini diambil di Teluk Aqaba yang menghubungkan semenanjung Sinai dan Saudi Arabia. Permukaan pasir mengingatkan akan punggung bukit dalam laut. Namun, hal yang penting adalah bahwa ganggang laut tampak di sana-sini. Ganggang laut perlu menempel pada dasar yang padat untuk bertahan hidup. Yang paling penting lagi, ganggang laut ini mengambil bentuk dari bahan tempat mereka menempel. Bahkan jika kemudian bahan ini lenyap. Ganggang laut yang ditemukan oleh para ilmuwan ini memiliki ciri yang berbeda. Tidak ada karang atau batu dimanapun di daerah itu. Namun ganggang laut ini menyerupai bentuk roda kereta tentara Fir'aun. Penemuan yang sangat menakjubkan muncul ketika penelitian dilanjutkan. Sebuah roda kereta dari perunggu ditemukan di pasir. Roda kereta ini mungkin sekali ditinggalkan oleh tentara Fir'aun yang tenggelam di dalam air. Nabi Musa dan kaumnya menuju ke suatu tempat di mana mereka dapat hidup dengan aman. Namun, selama perjalanan, kebanyakan Bani Israel menunjukkan kelemahan iman dan akhlak. Bani Israel terkena pengaruh budaya Mesir dan menganut sejumlah kebiasaan dan pemikiran sesat mereka. Pertemuan mereka dengan sebuah suku penyembah berhala dalam perjalanan mereka menerangkan kecenderungan menyembah berhala ini. Dalam kejahilan mereka, sejumlah orang Israel terpengaruh oleh suku ini dan meminta Nabi Musa untuk dibuatkan berhala untuk mereka sembah. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya, kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
Sesungguhnya, mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?" Nabi Musa dan pengikutnya menuju Gunung Horeb. Menurut Al-Quran, Allah telah membuat janji dengan mereka di sisi kanan gunung tersebut. Nabi Musa akan berada selama 40 hari di gunung ini. Musa dengan tidak sabar meninggalkan kaumnya di belakang dan berangkat lebih dulu. Ia meninggalkan pengikutnya di bawah pengawasan Nabi Harun. Di gunung, Allah sekali lagi berbicara kepada Nabi Musa. Ia memberi Nabi Musa lembaran di mana perintahnya tertulis dan memerintahkan manusia agar mengikutinya dengan taat. Di saat itulah, orang-orang tak beriman di antara Bani Israel memanfaatkan kesempatan selama ketidakhadiran Nabi Musa. Walaupun banyak mujizat yang telah diberikan pada mereka, mereka membuat sebuah berhala dengan tangan mereka sendiri dan mulai menyembahnya. Berhala ini adalah sebuah sapi emas. Musa tidak menyadari penyelewengan yang dilakukan oleh kaumnya. Allah memberitahu Musa mengenai penyimpangan ini dan tentang keberadaan seorang munafik bernama Samiri di antara mereka. Di saat itulah Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Kaum itu sedang menyembah berhala dan mengingkari keberadaan Allah. Nabi Musa menghentikan perselisihan yang disebabkan oleh Samiri dengan dua tindakan penting. Pertama-tama, ia mengusir Samiri dan kemudian menghancurkan berhala palsu yang ia buat. Berkata Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku.' Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Nabi Musa memerintahkan pengikutnya segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Seperti diungkapkan dalam ayat Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menerima taubat Bani Israel. Setelah Bani Israel meninggalkan Mesir, Allah menjanjikan mereka sebuah tanah air. Perjalanan mereka adalah menuju tanah air itu. Namun, kaum ini terus-menerus membuat kesulitan bagi Nabi Musa sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan melintasi gurun ini, Allah menyediakan makanan ajaib yang mencegah Bani Israel kelaparan. Makanan ini digambarkan sebagai manna dan salwa dalam Al-Quran dan merupakan karunia dari Allah. Namun, kaum Bani Israel tak lama kemudian mulai mengeluhkannya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar, tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Kejahilan Bani Israel berlanjut, bahkan setelah mereka mencapai tanah yang dijanjikan itu. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka memasuki tanah yang dijanjikan tersebut tanpa melihat ke belakang mereka, kaum itu berkata bahwa ada penduduk asing di sana. Mereka kemudian malah melanjutkan. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."
Karena itulah Musa mengadu kepada Tuhannya dan memohon agar ia dan saudaranya Harun diselamatkan dari kaum yang kurang ajar ini. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka, janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Bani Israel dilarang memasuki tanah yang dijanjikan itu selama 40 tahun. Karena kekurang ajaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sepanjang hidupnya, Nabi Musa berjuang keras menyampaikan kepada kaumnya dan bangsa Mesir tentang agama yang benar dan berupaya membebaskan mereka dari keyakinan sesat mereka. Ia menghadapi semua rintangan yang menghadang jalannya. Ia berusaha menyampaikan risalah Allah, sekalipun dengan mempertaruhkan nyawanya. Selama masa itu, ia berserah diri kepada Allah dengan keyakinan dan iman yang tak terbatas. Bagaimanapun keadaannya, ia memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Selama sebagian besar hidupnya, Musa berusaha menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Ia berjuang menyelamatkan kaumnya dari menyembah berhala dan membimbing mereka kepada agama yang benar. Tujuannya hanya mengingatkan manusia dan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Sebuah tugas yang ia laksanakan semata demi mencari ridha Allah. Untuk tujuan ini, ia menghadapi Fir'aun dan berusaha melenyapkan kepercayaan kaumnya pada kemusyrikan. Namun, ia menjadi sasaran kekejaman Fir'aun dan kaumnya sendiri. Tapi ia adalah hamba mulia yang hidup hanya untuk mencari keridhaan Allah, dan Tuhan kita menyelamatkannya dari segala kesulitan yang menimpanya. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari ketiadaan rasa syukur yang diperlihatkan Bani Israel, bangsa yang tidak mengikuti jejak nabi-nabi mereka, yang berpaling dari agama yang diamanahkan kepada mereka, dan yang begitu sesatnya hingga berkata, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua." Allah telah memperingatkan manusia agar tidak bersikap lemah menghadapi kekurang ajaran Bani Israel terhadap nabi mereka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.